Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 381. Selena tidak berdaya. Dia mencoba membujuk lebih jauh tetapi Sado telah memasukkan handuk ke dalam mulutnya. Lihat celah itu. Aku akan membiarkannya terbuka sedikit, cukup bagimu untuk melihat meja di luar dari sini. Aku akan membawa suamimu ke meja itu dan membunuhnya di sana. Lihat saja. Selena tidak bisa lebih gugup. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan mencoba mengatakan sesuatu, namun dia tidak bisa. Hentikan, percuma saja kamu terus memberontak. Kau tunggu saja di sini dan tonton pertunjukannya. Sado menyeringai saat dia mengambil ponsel Selena untuk menelepon Jack. Selena tiba-tiba menyadari, bahkan jika penampilan Sado terlihat seperti dia, suara Sado tidak akan pernah terdengar seperti dia. Jack tidak bodoh, dia akan melihat penipuan ini. Apa yang selanjutnya terjadi, membuat Selena kaget setengah mati. Saat panggilan masuk, suara Sado berubah. Dia terdengar sama persis seperti Selena. Bahkan Selena pun berpikir begitu. Tidak mungkin bagi Jack untuk membedakan suara mereka, tidak mungkin. Yang membuatnya lebih buruk adalah Sado mengenakan pakaiannya. Sepertinya Sado sudah lama memperhatikan Selena. Dia bahkan merencanakan dan membeli pakaian yang sama dengan Selena. Perencanaan yang dilakukan Sado benar-benar menakutkan. Hai, sayang. Aku menunggumu di luar kota, bisakah kamu datang? Aku ingin membawamu ke suatu tempat yang menyenangkan, dan kita akan mengobrol di sana. Bagaimana menurutmu? Suaranya sangat merdu, hingga membuat Selena merinding. Tentu. Apakah ini kencan? Tunggu aku, sayang. Aku akan datang padamu. Jawab Jack dari seberang telepon. Sado menempatkan panggilan pada speaker untuk membiarkan Selena mendengar. Baiklah, sampai jumpa. Sado menutup telepon sambil menyeringai kejam. Lalu dia berkata kepada Selena, sampai jumpa, nona cantikku. Aku akan mendapatkan suamimu. Kamu tunggu saja di sini, dan seharusnya bisa melihatku memegang tangannya dalam 10 menit. Jangan khawatir, aku akan bercumbu dengannya sebentar sebelum bergerak untuk membunuhnya. Itu karena, pria paling tidak waspada saat berciuman. Akhirnya, Sado meninggalkan Selena, menyisakan celah yang cukup baginya untuk melihat meja di luar ruangan. Selena hanya bisa menggeram dalam hatinya. Dia berharap Jack tahu ada yang tidak beres dari panggilan itu, dan tidak datang sama sekali. Siapa sangka Jack hanya setuju untuk bertemu tanpa ragu sedikitpun, dia bahkan terdengar sedikit bersemangat. Sial, Jack. Terlalu mabuk cinta, kan? Apa kau tidak tahu aku gila kerja, kenapa aku harus mengajakmu kencan saat bekerja? Dia hanya bisa menyuarakan itu dalam pikirannya. Bab 382. Di sebuah puncak bukit tidak jauh dari kota. Segera, Sado tiba di daerah pinggiran kota dengan mobil Selena. Dia menepi, bersandar di mobil sambil menunggu Jack datang. Seperti yang diharapkan, Jack tiba dalam 5 menit berikutnya. Ada apa, sayang? Kamu punya waktu untuk menyelinap keluar kantor hari ini. Jack menepi dan tersenyum pada wanita itu. Kupikir kita bisa sedikit bersenang-senang ke puncak bukit itu. Meskipun lokasinya agak kumuh, akan tetapi tempat itu sangat tenang dan memiliki pemandangan yang bagus. Sado tersenyum dan memasuki mobilnya. Tetap di mobilmu dan ikuti aku. Baik. Jack melakukan seperti yang diperintahkan. Ada perasaan tidak enak dalam diri Jack. Dia sempat curiga jika Selena ini bukanlah Selena yang dia kenal. Itu karena matanya sembrono dan agak jelalatan yang berbeda dengan mata Selena yang asli. Selena yang dia kenal tidak memiliki mata ini. Ini adalah mata yang lebih bergairah dan menggoda. Lucu, kenapa dia mengajakku keluar hari ini? Jack bertanya dalam hati sambil mengemudi. Perjalanan tidak terasa lama, sebelum mereka tiba di puncak bukit dan melanjutkan untuk memarkir mobil mereka di sebidang tanah kosong. Bagaimana pendapatmu tentang tempat ini? Tidak buruk, kan? Lihat, kamu dapat melihat seluruh Eastfield dari sini. Bahkan ada angin sepoi-sepoi, bukankah itu luar biasa? Sosoknya menggeliat menggoda ketika dia meregangkan punggungnya. Jack, di sisi lain, bingung. Dia sangat cantik dan menggairahkan. Sayang, lihat. Ada rumah, ayo kita periksa, usulnya. Tentu. Jack mengangguk. Pada titik ini, Selena berjalan ke arah Jack dan tiba-tiba memegang tangannya. Jack menatapnya, merasa sedikit malu. Ada apa, sayang?
Kamu terlihat cukup aneh. Kita pasangan, itu normal bagi kita untuk berpegangan tangan. Selena tiba-tiba menjadi sangat romantis. Dia bahkan dengan nakal memutar matanya ke arah Jack. Tidak, tidak ada. Jack cukup yakin jika ada sesuatu yang salah. Namun, dia hanya tersenyum dan mengikuti. Sepertinya, sudah lama tidak ada yang tinggal di sini. Ada banyak jaring laba-laba. Shadow tersenyum dan menyelipkan tangannya ke pinggang Jack. Dia mengarahkan Jack ke meja dan berpura-pura melihat keluar jendela. Jack kemudian melihat sebuah pintu. Hei, ada pintu di sana. Ayo kita periksa. Selena asli yang diikat di kamar, sangat khawatir saat ini. Dia mencoba berteriak, berharap mendapat perhatian dari Jack, dan terus berjuang untuk membebaskan diri. Namun, dia diikat terlalu erat dengan kain yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Usahanya untuk memperingatkan Jack tidak berhasil. Oleh karena itu, dia senang saat dia mendengar bahwa Jack memperhatikan pintu. Yah, Shadow tidak akan membiarkan penyelamatan itu terjadi, tentu saja. Bab 383. Shadow dengan cepat menarik Jack ke arahnya dan menggigit bibir merah seksinya. Sayang, tentang itu. Sudah lama sejak kamu mulai bertugas di militer. Dan, tidak ada orang lain di sini. Katanya sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di dada Jack, mencoba merayunya. Selena. Jangan. Di bawah sinar matahari bolong. Jack mengerutkan kening dan melihat keluar. Aku sudah menutup pintunya setelah kita masuk. Selain itu, ini diantah berantah, tidak ada yang akan datang ke sini. Kurasa kita bisa sedikit lebih terbuka di sini. Ini membuat suasananya menjadi lebih baik. Dia memiringkan jari-jari kakinya dan mencium leher Jack saat dia melanjutkan. Melihat Selena di depannya, ada lebih banyak alasan baginya untuk curiga. Dia dengan cepat memeluknya. Lihatlah dirimu. Siapa yang tahu bahwa kamu suka mengatur suasana hati seperti ini? Begitu dominannya dirimu. Berhenti mengejekku, aku hanya ingin bersenang-senang. Shadow diam-diam gembira pada kenyataan, manusia adalah makhluk yang berpikiran sederhana. Kemajuan seksual sekecil apapun dapat mengirim mereka masuk ke dalam perangkap. Baik, jawab Jack singkat. Di sisi lain, Selena yang asli di ruangan itu sangat khawatir saat dia melihat bagaimana Jack memeluk wanita itu. Sekali lagi, dia mencoba menyuarakan peringatannya, dan sekali lagi, dia gagal. Wajar jika dia sangat khawatir. Wanita itu tampak persis sama seperti dirinya, Jack tidak punya alasan untuk waspada terhadapnya. Lebih jauh lagi, keterampilan merayunya benar-benar mumpuni. Jack, seorang pemuda berusia awal 20-an, pasti sudah kehilangan akal sehatnya saat ini. Bagaimana mungkin dia bisa melawan? Apa yang selanjutnya terjadi adalah, Shadow mengunci bibir Jack dengan bibirnya, dan mereka mulai berciuman. Jack memeluknya sangat erat. Selena melihat Shadow meraih sesuatu di balik gaunnya. Segera setelah itu, Shadow mengambil belati dari stoking di pahanya. Menatap belati itu, hati Selena jatuh tak terkira. Tepat ketika dia akan menikam Jack, dia dengan cepat berbalik dan pergi dari pandangan Selena. Itu adalah titik buta bagi Selena, dan dia tidak bisa melihat banyak dari celah pintu. Shadow mengerutkan kening. Dia berjuang untuk menusuk Jack dengan belati, saat tangannya dijepit oleh tangan kuat Jack. Dia tersentak dan bersiap untuk serangan lain. Sayangnya, Jack terlalu cepat, dan sudah memegang belati dengan tangannya yang lain dan menikamnya di dada Shadow. Ah! Shadow menatap dadanya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia meremehkan kecepatan dan kekuatan lawannya. Selanjutnya, belati menusuk tepat di hatinya, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Jeritan Shadow membuat tulang punggung Selena merinding. Hatinya terasa sangat berat. Apa yang telah dilakukan wanita itu pada Jack? Akankah Jack benar-benar jatuh ke dalam perangkapnya? Kenapa? Napas Shadow mulai melemah. Pada saat napas terakhirnya, dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bukankah semua pria menyukai istrinya yang menggoda? Jack meraih wajah Shadow dan menarik topengnya ke samping, memperlihatkan wajah aslinya. Dia melanjutkan dengan berbisik di telinganya, Shadow, spesialis transfigurasi, menjadi pembunuh bayaran selama 20 tahun ini. Siapa? Siapa kamu? Itu adalah nafas terakhir Shadow. Dia meninggal dengan mata penuh kejutan. Identitasnya selalu terjaga dengan baik, bagaimana bisa pria ini tahu banyak tentang dirinya? Dan juga, kematian seperti itu adalah kematian yang tidak pernah dia inginkan.
Kematian yang sangat mengerikan bagi seorang pembunuh bayaran seperti dia. Bab 384. Selena masih terus berjuang. Dia mencoba memperingatkan Jack, tetapi usahanya selalu berakhir sia-sia. Segera setelah itu, dia menyadari tidak ada lagi suara yang datang dari luar. Itu benar-benar hening. Apakah Jack mati? Dia mulai khawatir. Tiba-tiba, dia merasa ketakutan saat melihat sebuah tangan muncul dari balik pintu yang dengan cepat mendorong pintunya terbuka. Mata Selena memerah dan berkaca-kaca karena gembira, karena melihat Jack lah yang masuk. Dia baru menyadari betapa dia peduli padanya pada saat hidup dan mati seperti ini. Bukan hanya karena dia menyadari betapa dia mencintainya, dia juga takut ketika memikirkan kematiannya yang akan meninggalkan anaknya tanpa ayah. Melihat bahwa Jack memasuki ruangan dengan aman, dia menarik napas dengan lega. Aku tahu wanita itu bukan kamu. Dengan panik, Jack segera berjalan ke arah Selena dan melepaskan kain yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Dia dengan cepat memeluk Selena dan bertanya, "Sayang, apa kabar? Apakah dia memukulimu? Apakah dia menyiksamu?" "Tidak, aku baik-baik saja. Kamu targetnya, bukan aku." "Di mana dia sekarang?" "Dia pembunuh bayaran. Peringkat 5 besar di wilayah Barat Daya. Dia sangat berbahaya. Bahkan seorang marshal tidak akan mampu untuk menandinginya," Selena menjelaskan dengan terburu-buru. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Jack menatapnya, menangkupkan pipi Selena dengan kedua tangannya, dan mengecup bibirnya dengan keras. Selena, yang masih terikat di tiang, tidak menyangka hal itu akan datang. Karena malu, dia mendapati dirinya berdebar-debar dengan pupil mata yang melebar. Setelah kecupan itu, Jack melanjutkan, "Aku sangat mengkhawatirkanmu ketika aku tahu dia adalah pembunuh bayaran. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu." Baru setelah semua kejadian itu, dia mulai melepaskan ikatan Selena. "Kamu nakal. Beraninya kamu tiba-tiba menciumku." Selena tersipu saat dia memutar matanya ke arah Jack. "Mesum. Kamu menciumku, bahkan sebelum kamu melepaskan ikatanku. Mau bagaimana lagi, aku terlalu terbawa oleh suasana hati. Aku mengkhawatirkanmu, oke. Jadi, sayang. Kalau begitu aku salah urutan. Apakah itu berarti, aku harus menciummu setelah aku melepaskanmu?" Jack tersenyum canggung. "Kamu jangan pernah menciumku lagi, tanpa izinku lain kali." Selena tergagap. Dia meninggalkan kata-katanya menggantung pada saat itu, dan berlari keluar untuk menemukan pembunuh bayaran yang tergeletak di lantai, dalam genangan darah. Melihat bagaimana pembunuh bayaran itu mati, Selena akhirnya menghela nafas lega. Dia pembunuh bayaran yang terampil, bahkan seorang marshal tidak cocok untuknya. Bagaimana kamu bisa membunuhnya, tanpa kewaspadaan terhadapnya? Jack mencibir dan menjelaskan, "Dari awal aku sudah curiga. Pertama-tama, ini masih jam kerjamu. Sebelum kamu berangkat kerja, kau mengatakan kepadaku bahwa kamu akan pergi ke kantor untuk menandatangani kontrak. Mengapa kamu memintaku untuk bertemu di sini? Kedua, aku melihat jejak ban di jalan bukit ini. Ini adalah jalan yang jarang dilalui, dan lalu lintas di sekitarnya sangat sedikit. Jadi, jejak ban tersebut berarti seseorang telah melewati jalan ini sebelumnya." Jack berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Yah, ketiga, dari semua hal yang paling mencolok adalah wanita itu memiliki mata yang menggoda. Istriku tidak akan pernah mengajak saya untuk berkencan, dan dia tidak memiliki mata menggoda. Dan yang paling terpenting, istriku tidak akan merayu saya. Aku sangat khawatir padamu, khawatir kamu akan jatuh ke dalam perangkapnya dan terbunuh. Siapa yang tahu, kamu cukup jeli untuk melihat situasinya. Kau harus melamar untuk menjadi detektif." Selena tercengang. Sepertinya dia tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa. Jack telah menangkap petunjuk yang mencurigakan. Bab 385. Baru kemudian Jack mengaku, "Bahkan dengan pertimbangan-pertimbangan itu, saya masih ragu-ragu untuk melakukan tindakan membunuh. Bagaimana jika saya salah? Saya baru bisa melakukan tindakan itu ketika dia ketahuan. Apa yang membuatmu mengekspos dia?" Selena mengerutkan kening dan ragu, karena menurutnya penyamaran pembunuh bayaran itu sangat sempurna. "Seperti yang telah saya katakan, fakta bahwa istriku tidak akan memimpin untuk menciumku. Lebih penting lagi, aku mencium bau rokok. Itu berarti dia seorang perokok. Istriku tidak akan pernah merokok."
Saat itulah aku mengkonfirmasi penilaianku bahwa wanita itu seorang pembunuh bayaran dan bukan kamu. Kamu cukup pintar. Kemudian dia memikirkan bagaimana wanita itu mencium Jack. Kesal, dia mengejek, jadi, bagaimana sekarang? Apakah kamu senang karena dia menciummu? Dia memiliki tubuh yang bagus, harus kukatakan. Apakah kamu bahagia sekarang? Jack merasa malu. Jadi, Selena cemburu. Dengan pahit, dia tersenyum. Sayang, itu adalah pembunuh bayaran yang sedang kuhadapi. Apa menurutmu aku punya waktu untuk memikirkan itu? Aku khawatir jika aku salah menilainya. Jadi, aku menunda langkahku untuk membunuhnya, dan hanya melakukan tindakan setelah aku yakin akan penilaianku. Tunggu sebentar, dia adalah pembunuh bayaran yang terampil. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya dengan begitu cepat? Aku melihat dia memiliki belati di tangannya. Selena merasa bingung. Jika Jack jauh lebih terampil daripada wanita itu berarti dia adalah raja perang. Jack dengan canggung tersenyum dan menjawab, mungkin karena penjagaannya tidak waspada. Dia tidak akan mengira bahwa aku akan melihat tipuannya sehingga kewaspadaannya lebih longgar. Dengan begitu, mudah bagiku untuk membunuhnya. Benar, benar. Itu yang dia katakan. Membunuh seseorang tanpa kewaspadaan adalah hal yang mudah. Aku bertaruh dia tidak akan mengira kamu mampu mengakalinya. Sambung Selena. Selena, apakah kamu menangis ketika kamu melihatku barusan? Apakah kamu mengkhawatirkanku? Jack akhirnya tertawa. Wajah Selena memerah lagi setelah dia berusaha keras untuk mengingat dirinya sendiri. Dia memutar matanya dan berkata, dalam mimpimu. Aku tidak mengkhawatirkanmu. Aku khawatir tentang diriku sendiri. Bagaimana jika dia membunuhku? Aku khawatir tentang Kylie dan aku menangis karena Kylie, oke. Dia tahu dia sedang berbohong. Segera, dia mengalihkan perhatian ke mayat di lantai dan mengalihkan topik pembicaraan. Jadi, bagaimana kita menyelesaikan semua ini? Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sini, kan? Rumah ini sudah sangat rusak. Ayo kita bakar seluruh tempat ini. Jack menjawab setelah memikirkannya. Yang terjadi selanjutnya adalah mereka berdua membuat api di luar rumah. Menyaksikan api menyala, Selena tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sial, kita seharusnya menggeledah tubuhnya kalau dia punya telepon. Dari sana kita bisa melihat kontaknya, dan mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Jangan khawatir tentang itu. Masih banyak orang yang menginginkan aku mati. Jack mengalihkan pandangannya ke Selena dan menatapnya dengan sangat serius. Sepertinya, aku harus mencarikanmu pengawal. Aku tidak mengkhawatirkan diriku sendiri. Bagaimana jika mereka menargetkanmu untuk mendapatkanku? Aku tidak bisa mengawasimu sepanjang hari, karena aku ada pekerjaan di keluarga Drake. Tidak mungkin Ivan, kan? Aku akan menandatangani kontrak dengannya. Selena tampaknya masih terganggu oleh kenyataan bahwa dia tidak mengambil telepon pembunuh bayaran itu. Dia melihat waktu dan berseru, sial. Sudah lewat jam 11. Umpatnya.